Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah, NIM 105170638. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Baiklah, langsung saja. Nomor 1, jelaskan definisi keuangan negara, ruang lingkupnya, dan asas-asas pengelolaan keuangan negara. Definisi keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, sisi subjek, sisi proses, dan tujuan. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Yang kedua, dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh subjek yang dimiliki atau menguasai objek sebagaimana tersebut di atas, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana di atas, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan atau kegiatan dan berhubung hukum yang berkaitan dengan pemilikan atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Berdasarkan pengertian keuangan negara dengan pendekatan objek, terlihat bahwa hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang diperluas cakupannya, yaitu termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian, bidang pengelolaan keuangan negara dapat dikelompok dalam subbidang pengelolaan fiskal, subbidang pengelolaan moneter, dan subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Pengelolaan keuangan negara subbidang pengelolaan fiskal meliputi kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, mulai dari penetapan arah dan kebijakan umum, penetapan strategi dan prioritas pengelolaan APBN, menyusun anggaran oleh pemerintah, pengesahan anggaran oleh DPR, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, penyusunan perhitungan anggaran negara atau PAN, sampai dengan pengesahan PAN menjadi undang-undang. Pengelolaan keuangan negara subbidang pengelolaan moneter berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan sektor perbankan dan lalu lintas moneter baik dalam maupun luar negeri. Pengelolaan keuangan negara subbidang kekayaan negara yang dipisahkan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di sektor badan usaha milik negara daerah atau BUMN atau BUMD yang orientasinya mencari keuntungan. Berdasarkan uraian di atas, pengertian keuangan negara dapat dibedakan antara lain pengertian keuangan negara dalam arti luas dan pengertian keuangan negara dalam arti sempit. Pengertian keuangan negara dalam arti luas, pendekatannya adalah dari sisi objek yang cakupannya sangat luas, di mana keuangan negara mencakup kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan pengertian keuangan negara dalam arti sempit hanya mencakup pengelolaan keuangan negara subbidang pengelolaan fiskal saja. Ruang lingkup keuangan negara menurut pasal Undang-Undang Keuangan Negara pasal 2. Yang pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kebijakan negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan negara. Yang keempat, pengeluaran negara. Yang kelima, penerimaan daerah. Yang keenam, pengeluaran daerah.
Yang ketujuh, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Yang kedelapan, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan kepentingan umum. Yang kesembilan, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas dapat dikelompok dalam sub-bidang pengelolaan fiskal, sub-bidang pengelolaan moneter, dan sub-bidang pengelolaan kekayaan negara dipisahkan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ruang lingkup keuangan negara. Yang pertama, pengelolaan moneter. Hal ini dilakukan melalui serangkaian kebijakan di Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ruang lingkup keuangan negara. Yang pertama, pengelolaan moneter. Hal ini dilakukan melalui serangkaian kebijakan di bidang moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah agar ada keseimbangan yang dinamis antara jumlah uang yang beredar dengan barang dan jasa yang tersedia di masyarakat. Yang kedua, pengelolaan fiskal. Pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dalam rangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi, perpajakan, administrasi, pembendaharaan, dan pengawasan keuangan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran atau belanja pemerintah. Pengelolaan kekayaan negara khusus untuk proses penggandaan barang kekayaan negara yang termasuk pengelolaan negara telah diatur secara khusus dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan penggandaan barang atau jasa instansi pemerintah. Di samping itu, terdapat pula kekayaan negara yang dipisahkan atau pengelolaan yang diserahkan kepada perusahaan yang seluruhnya modalnya sahamnya dimiliki oleh negara. Perusahaan semacam ini biasa disebut badan usaha milik negara dan lembaga keuangan negara. Yang ke C. Asas-asas keuangan negara. Adapun asas-asas pengelolaan keuangan negara adalah 1. Asas kesatuan. Menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara disajikan dalam satu dokumen anggaran. Yang kedua, asas universitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Yang ketiga, asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk 1 tahun tertentu. Yang keempat, asas spesialitas mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Menurut Undang-Undang Keuangan Negara, asas-asas pengelolaan keuangan negara ada 5, yaitu asas akuntabilitas berorientasi pada hasil adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelolaan keuangan negara. Yang ketiga, asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang kelima, asas pemeriksaan keuangan negara. Keuangan oleh badan pemeriksaan yang bebas dan mandiri adalah asas yang memberikan kebebasan bagai badan pemeriksaan keuangan negara dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Langsung saja, nomor 2,
Soal pertanyaan nomor 2, menyikapi pandemi COVID-19 yang terjadi di tanah air, beberapa kebijakan telah dikeluarkan pemerintah terkait penggunaan pos-pos keuangan tertentu yang dialihkan dalam rangka menanggulangi COVID-19. Dimaksud seperti penggunaan dana desa dan dana pilkada. Menurut saudara, sudah tepatkah kebijakan dan langkah yang diambil pemerintah dimaksud dalam perspektif pengelolaan keuangan negara? Jadi, menurut saya, penggunaan dana desa dan dana pilkada tentang kebijakan dan langkah yang diambil pemerintah dalam perspektif pengelolaan keuangan negara untuk menanggulangi COVID-19, saya rasa sudah tepat. Hal ini dikarenakan mengingat situasi dan kondisi darurat yang tengah melanda bangsa Indonesia saat ini. Untuk lempel pencegahan, pemerintah desa dapat menggunakan dana untuk mengedukasi masyarakat di wilayahnya, seperti mengkampanyekan pola hidup sehat dan bersih, keluarga miskin, pengangguran, dan lain-lain. Penggunaan dana desa ini tetaplah harus disesuaikan dengan kondisi real di lapangan dan tingkat kebutuhan penanganan. Hal ini sejalan dengan arahan dari Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, dalam penanganan dampak COVID-19. Mungkin hanya itulah hasil pemaparan dari saya tutupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.